warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Aisyah, senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali dalam bedah editorial majalah Suara Aisyah edisi September tahun 2021. Telah hadir bersama kita di sini Ibu Adib Sofia. Beliau adalah Dewan Redaksi majalah Suara Aisyah. Sudah bergabung dengan kita, saya sapa terlebih dahulu Ibu Adib. Assalamualaikum Bu Adib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Putri. Sehat semuanya. Alhamdulillah hari ini cerah ceria tampaknya ya Bu ya. Iya nih. Baik, Ibu Adib, tadi saya sudah mengantarkan di awal bahwa kita akan membahas majalah kita, majalah Suara Aisyah edisi September ya Bu ya, Iya. dengan tema perkaderan merespon perubahan. Mungkin Iya. saya tunjukkan dulu majalah kita kalau sahabat Aisyah di rumah belum memegangnya. Mungkin Bu Adib juga ada di sana kopinya Bu. Ini Bisa ya, ditunjukkan sudah dulu sampai juga ya. di rumah saya. Covernya sangat cantik sekali ya Bu ya, menunjukkan pergerakan para perempuan di bawah sunset gitu ya Bu Iya. ya, kira-kira. Iya. Baik. Nah, ini tema yang kita angkat ini Bu, Aisyah memang kan sebagai sebuah organisasi penggerak, kader adalah salah satu kuncinya ya Bu ya. Nah, Iya. seperti apa atau kenapa Aisyah mengangkat tema ini Bu, perkaderan merespon perubahan? Bisa Iya. dijelaskan terlebih dahulu ke sahabat Aisyah. Silakan Ibu. Iya. Terima kasih Mbak Putri yang telah mengundang saya kembali untuk memberikan editorial Suara Aisyah bulan September 2021. Alhamdulillah ya, kita selalu dapat menjadi pembaca setia Suara Aisyah. Dengan membaca Suara Aisyah ini kita bisa update nih apa yang terjadi di organisasi, apa yang terjadi menjadi isu-isu ya yang urgen untuk selesaikan gitu bagi Aisyah. Mbak Putri, untuk edisi ini kami mengambil tema perkaderan merespons perubahan karena memang saat ini kan dunia pada saat situasi era digital seperti ini, terutama pada situasi pandemi, memang sudah ada perubahan yang sangat dahsyat gitu. Ketika pada biasanya kita berada dalam ruang-ruang yang langsung begitu secara luring, ternyata kita harus secara daring. Dan ini membuat transformasi besar dalam pembelajaran misalnya, kemudian dalam cara orang berorganisasi, termasuk juga di dalam hal perkaderan. Nah, ini tentu akan ada banyak sekali persoalan ya yang perlu dibahas. Ketika kader masa depan kita itu ternyata bisa kita lihat adalah digital native, Mbak ya. Jadi mereka memang native atau sejak lahir itu memang mengenal dunia digital. Bagaimana kemudian hal itu bisa kita lihat sebagai sebuah perubahan. Perubahan itu selalu merupakan sebuah sunatullah. Oleh karena itu, apabila kita berpegang saja pada proses perkaderan yang sudah ada selama ini ya, mungkin dari tingkat ranting ke cabang, kemudian ke daerah, ke wilayah harus ada seperti itu. Kemudian ada berbagai macam forum yang namanya macam-macam di tingkat ormas dan di tingkat Muhammadiyah dan Aisyah, di tingkat Ortom ya, dan juga di tingkat Aisyah Muhammadiyah. Tentu ada banyak sekali nama untuk perkaderan itu. Nah, apakah hal itu juga merupakan satu-satunya cara sementara dunia terus berkembang? Maka kemudian kami mengulasnya dalam berbagai macam liputan, Mbak, dari liputan utama sampai ke tulisan-tulisan para pakar dan praktisi, ada semua di Suara Aisyah. Ini edisi yang sangat kental, Mbak, muatan dialektikanya tentang perkaderan yang luar biasa, Mbak. Gitu. Itu Mbak Putri, awal mula mengapa tema ini yang diangkat. Ya, tadi Bu Adib menyebut bahwa generasi saat ini adalah orang-orang yang digital native gitu ya Bu ya. Nah, itulah pentingnya mungkin kemudian Aisyah merespon perubahan-perubahan dari orang seiring dengan perubahan zaman yang terjadi ya Bu ya. Iya, Nah, betul Mbak Putri. tadi Ibu, kalau kita melihat kader bagi Aisyah sebagai organisasi penggerak, kalau saya bisa menyebut kader adalah masa depan persyarikatan begitu Ibu. Betul Mbak, iya. Kira-kira gimana tanggapan Ibu dan teman-teman redaksi terkait pernyataan tersebut Bu? Iya betul.
Ya, memang yang namanya kader itu kan dari sisi akar katanya saja dari kader itu bingkai, Mbak. Kami juga sudah pernah mengulasnya pada beberapa edisi yang lalu bahwa kader itu bingkai. Kok bisa bingkai gitu ya? Kok bisa jauh gitu maknanya menjadi kemudian apa namanya generasi penggerak masa yang akan datang? Kok bisa jauh ya? Sebetulnya tidak jauh karena kalau kita melihat sebuah lukisan atau sebuah benda yang akan dipajang begitu, kalau tidak ada bingkainya, maka sesuatu itu yang ada di tengah itu akan cepat rusak, akan cepat tidak menjadi apa-apa gitu ya, cepat aus, cepat kotor, cepat lecek dan akhirnya kemudian disingkirkan. Tetapi dengan adanya bingkai, maka sesuatu yang ada di tengah itu menjadi terus fix, terus ada eksistensinya itu ya, terjaga begitu. Nah, itulah kemudian kader menjadi secara semantik berkembang, kemudian di Indonesia menjadi generasi penerus yang akan datang. Tentu saja bagi Muhammadiyah dan Aisyah, keberadaan kader ini sangat-sangat penting. Ya. Maka setiap kali muktamar, selalu dalam tanfid keputusan selalu ada perkaderan itu sebagai hal yang utama. Karena sesungguhnya kalau tidak ada kader, bagaimana masa depan Muhammadiyah dan Aisyah? Kita tidak tahu siapa nanti yang pegang. Apakah masa depan Aisyah dan Muhammadiyah akan sama dengan yang diinginkan oleh para pendiri dahulu kala? Ya, ini nanti semua kalau memang lepas tanpa pengawalan dari sekarang, tentu saja nanti bisa jadi Muhammadiyah dan Aisyah ini akan bergeser gitu. Tidak seperti yang dicita-citakan sebagai sebuah organisasi dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar, berakidah Islam dan seterusnya. Itulah Mbak mengapa harus kita jaga untuk melanjutkan cita-cita dan perjuangan kita mewujudkan masyarakat yang adil ya, yang sebenar-benarnya badatun thayyibatun wa rabbun ghafur sampai kelak ya, sampai kapanpun kalau bisa. Kita sudah masuki abad kedua, nah semoga akan ada abad ketiga, abad keempat dan seterusnya. Karena yang sudah kita perjuangkan sudah banyak, semoga ini semua bisa dilanjutkan pada generasi yang akan datang. Begitu Mbak Putri. Baik Bu, mungkin sahabat Aisyah di rumah juga bertanya-tanya sebenarnya kader-kader Aisyah itu dari mana sih? Seperti itu mungkin ya Bu ya. Nah ini apa Iya. yang kemudian kita sebut sebagai pilar perkaderan Aisyah gitu ya Bu ya. Nah kira-kira apa saja itu Bu pilar perkaderan Aisyah ini Bu? Oke, untuk pembahasan pilar perkaderan Aisyah itu Mbak Putri dan juga para pemirsa ya bisa melihat di halaman 28. Nah, ini oleh Bu Ais nih. Ibu Ais ini adalah Ketua Pimpinan Pusat Aisyah yang kalau bicara kader sangat mantap ya, sangat ahli begitu. Di sini dikatakan oleh beliau di halaman 28, pilar perkaderan Aisyah itu adalah melalui satu perkaderan pimpinan ya. Perkaderan pimpinan itu artinya memang di situ ada pimpinan gitu, yang pimpinan cabang, pimpinan daerah, pimpinan ranting yang memang jadi pengurusnya, Mbak. Memang menjadi pengelola utama dalam suatu organisasi. Kemudian ada yang disebut sebagai perkaderan ortom. Jadi melalui tadi yang saya sebut Angkatan Muda Muhammadiyah ya, ada kita menyebut IPM, ada IMM, ada NA dan sebagainya, ada Tapak Suci, ada Pemuda Muhammadiyah, itu semua. Itu bagaimana mereka punya sistem perkaderan sendiri kan, untuk dari merekrut, kemudian dari memberikan pelatihan-pelatihan bertahap, kemudian dari sisi ideologisasi, dan dari sisi praktis kan mereka kawal itu semua sebagai perkaderan yang melalui ortom. Jadi itu ya perkaderan sebagai pengelola, misalnya di tempat saya pimpinan ranting begitu ya, tadinya memang tidak tahu apa itu Aisyah ya. Kemudian mari kita ajak pelan-pelan, yuk Bu. Lalu kemudian masuk sebagai pengurus. Pengurus apa dulu? Pengurus TK Aba dulu, atau misalnya pengurus anak-anak yatim dulu, atau anak-anak asuh dulu ya, seperti itu. Tetapi lama-lama dia menjadi pimpinan di ranting itu. Itu namanya adalah perkaderan pimpinan. Yang kedua kalau melalui ortom tadi berarti perkaderan ortom. Yang ketiga adalah perkaderan amal usaha, Mbak. Jadi misalnya kalau di Aisyah itu kita mempunyai berbagai macam perguruan tinggi, ada berbagai macam rumah sakit ya, ada TK-TK. Nah, itu kan di situ banyak orang yang bekerja.
di amal usaha tersebut ya, ada kedai, ada Suara Aisyah, ada macam-macam itu di situ ada. Sehingga mereka yang terlibat dalam amal usaha kita juga merupakan bagian dari karir kita, pelanjut, pelangsung dan penyempurna amal usaha Muhammadiyah kan gitu. Jadi rumah sakitnya nanti biar mereka yang mengelola dengan baik, tetap pada teologi Al-Ma'un ya, bagaimana kemudian bisa menghidup-hidupi Muhammadiyah dan Aisyah, tetapi juga sambil bekerja di amal usaha tersebut. Guru-guru, kemudian bahkan wali murid ya, semuanya itu terlibat di dalam amal usaha. Sehingga itu juga menjadi kader yang ketiga ya Mbak ya. Kemudian ada perkaderan profesi. Nah, ini juga termasuk yang tadi saya sampaikan, karena di Muhammadiyah ini dan di Aisyah juga kita memiliki banyak sekali orang-orang yang terlahir dari keluarga Muhammadiyah atau memang memiliki kesan terhadap Muhammadiyah dan Aisyah ya, sehingga dia berprofesi sebagai insinyur, dia berprofesi sebagai dokter, sebagai dosen, ya sebagai lawyer, sebagai anggota DPR dan sebagainya, tetapi juga memiliki rasa untuk memiliki Muhammadiyah dan Aisyah. Jadi segala macam yang dia lakukan untuk profesinya itu semua memiliki kontribusi pada pengembangan Muhammadiyah dan Aisyah. Itu adalah orang-orang profesional yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan Muhammadiyah dan Aisyah. Namanya adalah perkaderan profesi. Dan juga adalah perkaderan komunitas ya. Misalnya kalau Mbak Putri saat ini kan bergabung dengan komunitas cinta menulisnya Suara Aisyah ya, ada grup-grupnya tuh banyak tuh, udah di situ ada komunitas menulis. Di tempat lain juga ada komunitas tani ya, tani-taninya Aisyah itu kan sekarang banyak. Kemudian ada komunitas ekonomi ya atau Bu Eka, itu mereka bisa berangkat dari bukan orang Aisyah, tetapi kemudian karena terlibat di dalam berbagai macam kegiatan-kegiatan Aisyah, lambat laun dalam komunitas itu akan mencoba membangun Aisyah sebagai sebuah organisasi. Itu yang disebut sebagai perkaderan komunitas. Dan yang paling akhir, yang paling dekat dengan kehidupan kita adalah perkaderan keluarga Mbak Putri ya. Nah ini memang perkaderan yang memang saya rasakan sejak lahir ya. Lahir-lahir saya sudah langsung Muhammadiyah dan Aisyah, karena yang sering dibawa rapat ya Bu ya. Yang diajarkan oleh orang tua saya itu ya memang ideologi Muhammadiyah, mengawal kemana-mana ikut rapat, kemana-mana ikut cari sumbangan untuk bangun ini, selesai bangun ini, bangun yang lain lagi, bangun yang lain lagi. Jadi kita ngerti betul. Nah itu adalah sebuah pelibatan anak ya terhadap kegiatan-kegiatan orang tua dalam berorganisasi Muhammadiyah dan Aisyah. Jadi ada berapa tadi Mbak Putri ya, mungkin sambil para pemirsa apa nyebutnya ya, sahabat Aisyah ya, sahabat Aisyah. Sahabat Aisyah bisa melihat ada perkaderan pimpinan, perkaderan otom, perkaderan amal usaha, perkaderan profesi, perkaderan komunitas, dan perkaderan keluarga. Ada 6 Mbak Putri, keren banget itu. Begitu, sebenarnya sangat beragam sekali kalau kita mau menyebut kader-kader Aisyah itu ya Bu ya. Nah ini tadi yang terakhir Ibu Adib sebutkan adalah pilar keluarga, perkaderan keluarga. Nah kalau untuk situasi saat ini Bu, kira-kira seperti apa pilar atau perkaderan keluarga ini Bu Adib melihat? Apakah masih semasif seperti saat Bu Adib dulu dibawa oleh Bunda seperti itu? Nah sekarang seperti apa kira-kira atau bagaimana kira-kira kita bisa tetap memperkuat perkaderan keluarga ini Bu? Iya, oke, baik. Perkaderan keluarga ini memang sampai sekarang masih kita lihat sebagai hal yang efektif, Mbak. Bahkan kalau menurut saya, tapi ini juga ada yang berbeda pendapat, enggak, yang lebih efektif yang lain ya. Kalau menurut saya yang paling efektif itu keluarga. Jadi kalau saya dari tradisi, Mbak, tradisi sehari-hari dari bangun tidur sampai tidur lagi itu kan yang paling efektif. Kalau kita melihat dari sudut sosiologi juga yang namanya keluarga itu adalah salah satu bentuk struktur sosial yang paling kecil yang meliputi keorganisasian ayah, ibu, anak-anak dan juga batihnya ya, batihnya atau extended family-nya. Nah ini tentu saja sangat efektif kalau kita melihat bagaimana perkaderan kecil itu di tingkat halakoh di dalam keluarga ya, kecil sekali di situ.
Jadi di situ bagaimana kemudian mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita melakukan internalisasi. Sekalian aja kalau pembaca mau ngecek isinya di halaman 24 nih, halaman color, Mbak. Harmoni ya Bu ya, harmoni. Harmoni ini isinya full color ya. Keluarga wadah kaderisasi sejak dini. Ya, ini memang saya waktu rapat itu paling ngotot, ini pokoknya harus di blow up ya. Karena memang bagi saya itu perkaderan keluarga sangat-sangat penting, apalagi di masa pandemi, Mbak. Kita nggak banyak berinteraksi dengan orang luar, sama Bapak Ibu guru yang biasanya menjadi rumah kedua di sekolah, itu pun juga tidak. Maka pada saat pandemi ini perkaderan keluarga sangat luar biasa. Satu, untuk internalisasi nilai-nilai yang menjadi dasar gerakan Muhammadiyah. Jadi kan ada banyak nih, misalnya cara sholat, kemudian ada ideologi untuk menolong orang miskin, ya, ada kepedulian, ya, ada macam-macam itu kita sampaikan ke anak melalui kehidupan sehari-hari sejak kita bangun tidur sampai tidur lagi. Kemudian yang kedua, saya ikut yang di sini aja ya, biar pembaca merasakan ini editorial beneran ini ya. Sekarang sendiri ya. Oke. Melaksanakan ibadah berdasarkan paham Muhammadiyah. Ya, jadi kan ada banyak sekali cara-cara kita dalam beribadah. Ya, yang atas, Mbak. Kalau kita pergi ke Mekah, itu kan banyak sekali orang memiliki cara beribadah. Nah, tentu saja kalau di Muhammadiyah sudah ada patokan-patokannya ya, argumen apa yang paling kuat, dasar-dasar apa yang paling kuat untuk diikuti Muhammadiyah dari cara beribadahnya. Nah, kita mengajarkan pada anak seperti itu, dari ibadah yang sifatnya wajib maupun sunnah kita sampaikan. Kalau di Muhammadiyah seperti ini dalam peribadatan ya. Kemudian yang ketiga, kita usahakan untuk memilih sekolah di sekolah Muhammadiyah. Nah, ini ada di buku-buku kemuhammadiyahan di SD, SMP juga ada itu, bahwa untuk melanjutkan pendidikan di amal usaha Muhammadiyah itu sangat perlu ya. Kalau saya sih harga mati playgroup, TK sama SD anak saya harus di sekolah Muhammadiyah. Aisyah. Itu adalah masa golden age ya, ketika mereka betul-betul menyerap sesuatu yang dasar. Nanti kalau sudah SMP dan SMA sudah terserah sama mereka. Tetapi pada TK, SD, dan SMP itu betul-betul dasar ketika mereka memiliki pemahaman-pemahaman sejak doa yang dridil, doa yang panjang ya, kemudian value-value harian itu betul-betul saya nggak mau kompromi, itu harus ada di sekolah Muhammadiyah dan Aisyah. Nah itu yang ketiga. Yang keempat, ajak atau libatkan anak atau anggota keluarga lainnya saat orang tua mengikuti kegiatan Muhammadiyah Aisyah ya. Jadi kan ada nih orang-orang yang kadang-kadang merasa ribet kalau ngajak anak kemana-mana ya, buntutnya jadi panjang, apalagi kalau anaknya banyak buntutnya jadi panjang ya. Kalau sebaiknya sih anak itu dilibatkan aja. Jadi mereka tahu bahwa orang tuanya itu pergi nggak ke mall, orang tuanya itu pergi nggak yang kongko dengan teman-temannya yang nggak ada manfaatnya, tapi perginya tuh pergi ngurus Muhammadiyah dan Aisyah loh ya. Jadi nggak usah malu-malu ngajak anak, dan itu memang sudah ada kesepakatan di antara kita aktivis Muhammadiyah dan Aisyah bahwa ngajak anak tuh nggak apa-apa gitu ya, karena justru disitulah ajar kendel atau latihan berani gitu menghadapi orang. Kan di situ ditanya-tanya sudah kelas berapa, kemudian dia duduk di tempat ibunya biasa duduk gitu, kemudian berinteraksi dengan teman-teman ibunya, tahu walaupun sambil mainan, walaupun sambil gambar, walaupun apa, tapi kan telinganya dengar. Selalu apa yang dibicarakan, jadi dilibatkan. Atau pada saat mau melakukan pembagian bingkisan untuk anak-anak asuh misalnya, ikut bungkus-bungkus, ikut ngurusin zakat fitrah, ikut macam-macam itu, sehingga anak-anak terlibat. Itu sebagai sebuah latihan dan nggak bisa instan, Mbak. Harus sedikit demi sedikit kita sampaikan ke anak-anak sehingga anak-anak ada semacam pembiasaan. Jadi dia merasa rumahnya itu ya Muhammadiyah Aisyah. Jadi saya juga heran gitu ketika saya pulang dari kantor, tiba-tiba anak saya, tadi aku ke Suara Aisyah. Ngapain? Ya tadi soalnya janjian sama teman-teman di radio Muhammadiyah lagi nggak ada orang, jadi aku pulangnya ke Suara Aisyah. Loh kok pulangnya ke Suara Aisyah? Karena ternyata Suara Aisyah itu rumah gitu. Jadi kayak rumahnya gitu ya Bu ya? Itu iya.
Sejak kecil di situ. Nah, itu sebagai contoh, ibu-ibu, mbak-mbak di rumah juga yang melihat juga bisa seperti itu. Pembiasaan itu bisa dimulai sangat-sangat dari keluarga, dan itu yang paling efektif karena ada ikatan emosi yang luar biasa yang bisa kita tautkan kepada anak-anak kita. Kemudian yang kelima, Mbak Putri, berikan penugasan pada anak yang berkaitan dengan aktivitas bermuhammadiyah maupun aisyah. Jadi misalnya ada pengajian anak-anak ya, diniyah kalau di tempat saya, kemudian ada iuran orang-orang tua untuk memberi honor pada ustadznya, ya sudah, biasakan anak-anak itu keliling untuk mengingatkan kepada ibu-ibu orang tua ya, ini saatnya memberikan honor kepada para ustadz-ustadzah yang mengajar di madrasah diniyah masjid misalnya gitu ya. Door to door itu mereka lakukan dengan senang supaya mereka juga ikut merasakan perjuangan. Tapi jangan yang berat-berat ya, sesuaikan juga dengan usianya. Misalnya usia SD itu seperti apa, usia TK itu seperti apa, ya usia SMP apa. Kita juga mengukur keterlibatan mereka di masyarakat itu seperti apa. Yang keenam, ajak atau dorong anak aktif dalam organisasi otonom maupun kegiatan persyarikatan lainnya. Iya, ditanya yang keenam ya. Kamu suka apa gitu? Oh, aku suka IPM misalnya. Ya udah dicari-carikan nih sama ayahnya, dicari-carikan. Pelatihan IPM yang paling dekat apa ya? Ditanya-tanyakan. Bisa nggak anak saya ikut? Jadi nggak kemudian orang tua sakar mulah boleh-boleh ODW. Tapi kita juga mencarikan jalan gitu. Gimana caranya anak kita nih kebetulan misalnya tidak hanya sekolah pada akhirnya ketika sudah di SMA tidak lagi sekolah di Muhammadiyah ya kalau anak saya. Tapi gimana caranya supaya dia tetap terikat pada sebuah ortom? Jadi cari-carikan. Dalam hal ini saya yang tidak aktif, tapi ayahnya yang aktif. Cari-carikan. Oh, ini ada Bela diri ikut tapak suci gitu ya Bu ya? Ya, ikut bela diri, ikut tapak suci. Kita cari-carikan gitu. Jadi ada orang tua kita yang harus aktif ini. Ini yang nulis bukan saya, tapi cocok banget sama saya. Ini nulis Mbak Ajar nih ya. Nulis Mbak Ajar. Tapi memang begitu. Jadi orang tua harus aktif, nggak sakar PDW. Karena kalau kita biarkan anak itu terserah sama dia, maka pilihannya kan banyak. Kita sebagai orang tua menentukan gitu. Kalau memang suka, kita carikan gitu. Kita cari jalan sehingga anak merasa mudah. Oh iya ya udah dicarikan jalan. Kalau gitu saya ikut. Gitu. 7, hiasi atau pasang gambar berkaitan dengan Muhammadiyah dan Aisyah di rumah gitu. Kalau saya ada ya Ahmad Dahlan ditempel gitu di ruang belajar. Kemudian mungkin ibu-ibu juga suka pasang logo Muhammadiyah sehingga masuk ke rumah itu terasa ini rumah siapa gitu ya. Jadi menciptakan suasana berorganisasi itu juga dari dalam rumah itu. Itu diantaranya yang ditulis oleh Mbak Azhar di dalam Harmoni untuk kiat-kiat supaya keluarga itu menjadi tempat wadah kaderisasi sejak dini gitu. Itu Mbak, kalau memang kita mau mengeksplorasi dari harmoni kita. Ya, berarti kalau setiap poin di sini menunjukkan betapa penting peran orang tua ya Bu ya. Jadi harus ada kesadaran dari orang tua bahwa proses perkaderan itu bisa melalui keluarga dan bagaimana caranya mereka yang sangat harus sensitif ya Bu ya. Semua hal kalau bisa dikaitkan ke Aisyah Muhammadiyah agar proses perkaderan itu berlangsung harus gitu ya Bu. Dikawal ya, harus dikawal Mbak. Nah, kalau melihat dari penjabaran di topik keluarga wadah kaderisasi sejak dini ini, sepertinya semua tahapan itu sangat detail ya Bu ya terjadi atau dipikirkan oleh Aisyah Muhammadiyah. Nah, kalau melihat seperti itu, kok saya merasa ada tantangan dalam menumbuhkan kader-kader muda ini? Nah, ini sebenarnya ada atau enggak Bu tantangannya Bu? Oh ada ya. Tantangannya banyak Mbak, ada 2 rubrik kalau nggak salah itu ditulis tantangan dalam perkaderan Muhammadiyah dan Aisyah. Yang pertama saya bacakan ya. Dari tajuk rencana itu Ibu Tri Hastutinur menyampaikan Mbak bagian atas ya, tantangan Aisyah ke depan. Itu beliau menyampaikan 3 hal. Nah, ya di situ Mbak Putri cepat sekali sih. Oke. Yang pertama, katanya perkembangan teknologi digital yang mengharuskan para kader melek atau literate teknologi digital ya. Jadi dengan perkembangan teknologi digital begini, ibu-ibu
kemudian teman-teman yang masih akses digitalnya kurang ya, ini masih harus terus belajar gitu. Makanya beberapa waktu yang lalu juga ada diskusi di salah satu majelis, saya sebagai pemantik diskusi tersebut, ternyata memang di daerah-daerah yang sangat pelosok ya, itu memang belum banyak ada akses pada dunia digital gitu. Bagaimana caranya supaya perkaderan itu bisa tersentuh di situ, sementara yang muda-muda di perkotaan itu sudah mudah begitu mengakses itu. Nah, kesenjangan seperti ini juga menjadi tantangan Aisyah ke depan. Karena mau tidak mau kita sudah harus bertransformasi untuk menuju masyarakat digital atau virtual community. Jadi kenapa kemudian Suara Aisyah dari kertas ya selama puluhan tahun ini, selama kira-kira 90 tahun lah kita udah menjadi kertas, dan kemudian 5 tahun terakhir kita menjadi Digital. menjadi aplikasi, ya karena dunia telah berubah. Nah, perubahan itu tadi yang semacam keniscayaan atau sunatullah, karena memang eranya kita harus menyentuh virtual community. Maka tantangan yang pertama adalah kehidupan digital yang harus dipunyai oleh semuanya, yang harus dibisai gitu, dapat diakses, dapat dikreasikan di situ oleh semuanya. Yang kedua, kata Putri, adalah perubahan sosial budaya masyarakat yang mengharuskan kader-kader memiliki kemampuan analisis terhadap berbagai problem sosial kemasyarakatan. Sehingga dakwah Aisyah itu menjadi sangat terasa. Nah, ini persoalan pemikiran, Mbak. Mau tidak mau memang kita harus menjadi orang yang berilmu, orang yang belajar supaya mempunyai bekal analisis. Kadang-kadang ada persoalan jumping conclusion, Mbak. Jumping conclusion atau lompatan kesimpulan ya. Baru melihat gosip sedikit saja udah kesimpulannya udah menyimpulkan ya. Kemudian baru ada kabar sedikit, oh kalau begitu kita harus begini, langsung responsif begitu. Padahal seharusnya kita sebagai orang yang berilmu, ya tidak harus intelektual ya, tetapi kan untuk menuntut ilmu itu harus mencukupi. Kita harus lihat siapa yang bicara, mengapa dia bicara begitu, apakah betul yang dibicarakan ya. Kemudian ada tabayun ya, ada tabayun supaya kita melihat argumentasinya apa tuh dia itu, kemudian dasar-dasarnya apa, bukti-buktinya apa. Ya, kalau memang itu semua kuat, ya tahapan-tahapannya bisa kita lihat, baru kemudian kita menyimpulkan. Nah, kemampuan analisis ini, kemampuan memperjelas situasi dan kondisi ini harus dimiliki oleh semua pihak yang terlibat di dalam perkaderan Aisyah, Mbak Putri. Yang ketiga, kata Putri, adalah kader-kader masa depan itu harus bisa beradaptasi, berpikir, dan bertindak kreatif dan inovatif. Ya, sehingga gimana caranya tetap sesuai dalam situasi dan kondisi apapun, termasuk zaman sekarang ini. Kalau bentuk perkaderannya zaman dulu tahapannya itu saja ya. Syarat-syarat yang mengikuti perkaderan kami, satu, harus pernah mengikuti perkaderan sebelumnya di tahap 1 gitu ya. Yang kedua, harus berasal dari keluarga Muhammadiyah. Yang ketiga, banyak sekali syaratnya. Itu nanti perkaderannya akan mandek, kita akan kekurangan kader. Padahal kekurangan kader itu selalu setiap muktamar selalu dibahas. Kurang kader. Jangan-jangan ini semua karena mekanisme perkaderan kita yang terlalu berat begitu ya. Bagaimana kalau kita membuat itu semua menjadi lebih fleksibel? Siapa yang sebetulnya tertarik untuk menjadi penggerak amal usaha, penggerak organisasi Muhammadiyah dan Aisyah? Ayo kita ceburkan saja begitu. Nah, caranya bagaimana tetap ada pengawalan, tetap ada evaluasi, tetap ada monitoring, tetapi tidak harus melalui perkaderan yang sangat rigid ya, sangat bertahap dan sangat kaku itu. Bukan berarti saya mengatakan selama ini kaku, tetapi kalau kita ikut platform yang baku, maka akan sulit untuk kader-kader lain yang masuk ke dalam Aisyah ya. Jadi dipikirnya sulit juga ya menjadi penggerak di sana, maka kemudian belum tentu dia serius masuk lalu pilih meninggalkan Muhammadiyah Aisyah. Nah, bagaimana caranya supaya dari awal tuh kita gembirakan. Ini seperti juga yang pernyataannya Budiah, Ketua Pimpinan Pusat Nahdlatul Aisyah ya. Kader tuh gimana caranya digembirakan dulu, digembirakan, dibuat happy-happy. Kalau NA sudah menjadi tempat kembali, baru kita masuki perkaderan-perkaderan selanjutnya. Gitu. Tapi yang penting adalah happy,
dibuat menjadi gembira. Ada satu lagi Mbak dari Putri adalah tantangannya pertarungan narasi berbagai ideologi yang menuntut pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai Islam berkemajuan. Sekarang kan yang namanya narasi keagamaan banyak sekali ya, karena kita tersedia dengan tsunami informasi ini melalui dunia maya, banyak banget tantangannya. Ada dari paham A, paham B, paham C. Ternyata di situ Muhammadiyah dan Aisyah menjadi salah satu menu yang belum tentu menarik buat mereka karena narasinya lebih kuat atau mungkin lebih menjanjikan dengan rasa kebahagiaan atau kegembiraan itu tadi. Aku milih sini, kayaknya lebih asyik. Aku milih selalu nonton YouTube-nya Ustadz ini atau Ustadzah ini karena di sini lebih sebetulnya cara menyampaikannya aja, padahal isinya sebetulnya kita juga konten-konten di Muhammadiyah dan Aisyah lebih bagus. Cuma karena persoalan narasi, persoalan retorika itu kemudian kader yang seharusnya ke Muhammadiyah dan Aisyah menjadi memilih narasi dan juga retorika dari pandangan lain, gitu. Untuk yang tantangan ini juga dieksplorasi sama selain Putri Hastuti sama Bu Salma Orbayinah Mbak di halaman 15. Tetapi sepertinya sama ya tantangannya, yaitu yang pertama tantangan eksternal, semakin banyaknya ormas ataupun gerakan keagamaan lain. Jadi itu tadi sama, kalau misalnya dulu mungkin pilihan orang untuk berormas itu sedikit, ya iya yang gambar Bu Salma Orbayinah ya. Tapi kalau sekarang kan pilihannya banyak sekali, kamu mau masuk mana aja pilihannya, menunya banyak. Dan Muhammadiyah dan Aisyah dan Tom lainnya menjadi salah satu dari menu-menu itu. Kalaupun yang kita tawarkan itu sebetulnya menarik, tapi kadang-kadang cara penyampaian kita, retorika kita, cara bernarasi kita di media sosial itu kurang menarik sehingga mereka memilih yang lain. Jangan sampai, nah itu juga merupakan sebuah tantangan. Beliau juga, Bu Salma Orbayinah juga mengusulkan agar misalnya Baitul Arqam itu dapat diperlonggar sehingga semakin banyak peserta yang ikut. Jadi yang Ibu sampaikan tadi ya Bu ya. Bagaimana caranya supaya syaratnya tidak banyak, kemudian juga cara-caranya tidak kaku ya. Kalau misalnya mengikuti itu kan urut-urutannya kan, pertama temanya harus ini, urut-urutannya ya, apa dulu. Kalau itu gimana caranya supaya yang paling urgen dengan kebutuhan gitu. Dalam hal ini juga Mbak, tulisannya Pak Devi ya, halaman berapa tuh, keren sekali Mbak itu tulisannya beliau dari Devi, mana ya Mbak ya, halaman berapa ya? Kita cari dulu. Ya, nih halaman 36 Mbak. 36. 9 prinsip kaderisasi digital. Oh, keren sekali ini tulisannya Mbak ya. Saya baca itu gini, intinya beliau itu tulisannya mengadopsi dari Principle for Digital Development. Ya, jadi 9 kaderisasi digital itu beliau ambil atau beliau adopsi dari Principle for Digital Development. Jadi intinya kan kalau yang namanya development kan sekarang sudah berkembang ya, orang tidak lagi mengatakan tentang pembinaan desa binaan itu sudah tidak. Kalau desa binaan kan berarti kita dari atas memandangnya ke bawah, desa itu dibina, nggak pakai dibinasakan, dibina. Dari atas lihat ke bawah, itu namanya pembinaan pada waktu itu ya. Kemudian bergeser lagi menjadi pemberdayaan. Pemberdayaan ini sepertinya kita mendampingi, ayo kita berdayakan. Mereka seolah-olah tidak berdaya, ayo kita berdayakan. Ini juga sudah bergeser lagi sekarang. Pada terminologi community engagement ya, masyarakat itu langsung dibuat terlibat. Jadi di sini kata-katanya adalah design with user. Jadi yang menyiapkan perkaderan itu bukan hanya dari atas ke bawah, tapi dari apa yang dibutuhkan oleh bawah. Jadi sifatnya kalau dahulu itu pembinaan itu top down ya, tapi kalau sekarang itu bottom up. Apa yang dibutuhkan oleh bawah gitu. Ini sama Principle for Digital Development ini kalau saya baca sama dengan prinsip-prinsip community engagement era sekarang. Jadi bukan lagi pembinaan, pemberdayaan, tapi sudah pelibatan. Jadi langsung yang menemukan bahwa mereka butuh apa itu adalah masyarakat.
Jadi justru grassroots itulah yang paling penting. Jadi grassroots itulah yang paling penting. Apa yang dibutuhkan oleh akar? Oh, akar ini membutuhkan nutrisi dari air. Akar ini membutuhkan pupuk. Akar ini membutuhkan hujan, ya. Tidak sekedar air tapi hujan, karena zat hujan dengan zat air biasa itu beda dan sebagainya. Tentu ini tidak akan sama dengan di ujung sana, di ujung pohon sana, tentu tidak akan sama kebutuhannya. Sehingga kalau dari perspektif community engagement era sekarang, atau dalam tulisannya Pak Debi ya, ini the principle for digital development, itu jangan sampai kemudian sama saja. Misalnya paket-paket yang diberikan ya dari pusat diberikan ke wilayah. Nah, semua wilayah perkaderannya sama. Jangan sampai, karena setiap wilayah itu memiliki problem-problemnya sendiri. Nah, di dalam wilayah itu juga ada daerah-daerah. Jangan sampai juga di dalam daerah-daerah itu di drop begitu materi yang sama juga, karena setiap daerah memiliki kebutuhannya sendiri. Di sini daerah perkotaan, di sini perkebunan, di sini pertanian, di sini banyak TKW, di sini banyak kan macam-macam sendiri. Nah, di bawah lagi cabang juga memiliki persoalannya sendiri. Ada yang punyanya TK, ada yang punyanya SD, ada yang nggak punya apa-apa. Ini perkaderannya bentuk sendiri. Di dalam ranting juga demikian. Ranting yang di sini kebanyakan mereka adalah sudah banyak orang Muhammadiyahnya. Ranting di sini berseberangan dengan teman di ormas lain. Ranting di sini mengalami beberapa kali perdebatan tak terselesaikan dengan X misalnya ya. Kan setiap ranting juga berbeda. Maka prioritas dari unit-unit kecil ini menjadi berbeda kajiannya. Jadi bagaimana perkaderan itu dibentuk bukan lagi top down, tapi perkaderan itu memang harus dibuat oleh unit-unit kecil itu. Kalau tadi saya baca sekilas 9 prinsip itu intinya begitu. Jadi ada 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa itu. Setelah saya baca 9, oh ini sama dengan pengembangan community engagement yang terbaru. Ketika kita bukan menggunakan pembinaan, pemberdayaan, tapi kita sudah menggunakan engagement atau keterlibatan. Jadi itu ditemukannya secara bottom up. Ditemukannya pada masyarakat itu. Kebutuhanmu apa? Oh, kebutuhan saya adalah kader yang ilmuwan. Kalau begitu diprioritaskan bagaimana caranya supaya anak-anak muda yang ada di situ itu mau terlibat gitu. Prioritasmu apa? Oh, prioritas kami adalah tidak adanya ibu-ibu karena kebanyakan di sini pergi jadi TKW. Oh, kalau begitu di daerah ini kita menggunakan pendekatan yang bagaimana menggantikan Aisyah di situ, menggantikan peran-peran ibu karena ketiadaan ibu di situ. Jadi setiap ranting itu punya problemnya sendiri. Nanti naik lagi setiap cabang punya problemnya sendiri. Nah, perkaderan itu dimulai dari situ. Ini kalau gaya barunya begitu, model gaya barunya begitu. Kan kita development juga sama sebetulnya dengan engagement, sama sebetulnya dengan perkaderan Aisyah yang perlu kita mengikuti perkembangan studi yang terbaru. Jadi yang ditawarkan oleh Suara Aisyah pada edisi 9 ini adalah bagaimana kita mengubah perspektif. Pertama, ketika kita sudah masuk era digital yang luar biasa, ya, ketika kita harus memikirkan kalau secara digital begini kan memang kesempatan kita untuk selalu bertemu, ya. Tema-tema yang kita bahas itu seperti apa? Webinar-webinar itu bagaimana ada webinar yang terikat? Kan ada yang webinar itu sekali tayang, kita udah nggak ada interaksi lagi. Tapi ada webinar perkaderan yang juga terikat, yang membuat audiens terlibat. Nah, itu juga harus diformulasikan bagaimana bentuknya perkaderan secara digital. Nah, kemudian yang kedua, Suara Aisyah menawarkan tentang keluarga itu menjadi hal yang sangat penting di samping tidak mengabaikan bentuk perkaderan yang lainnya di amal usaha, di profesi, di pimpinan, yang lain-lain tadi. Kemudian yang ketiga, menawarkan perspektif baru, yaitu bahwa sekarang ini problem masyarakat semakin majemuk. Oleh karena itu, tidak sesuai lagi jika kita banyak menggunakan top down, tetapi kita harus mengerti dan harus dimulainya justru dari apa yang terjadi pada masyarakat di unsur yang paling kecil, baru kebutuhannya naik, dan diformulasikan dalam kemajemukan itu di level atas.
Itu Mbak Putri sebagai review saya terhadap tulisan-tulisan di Suara Aisyah. Ya, itulah mengapa kemudian judulnya perkaderan merespon perubahan ya Bu ya, karena kita Iya, yang harus bisa mengerangkul mereka dengan mengetahui kebutuhan apa yang paling utama sehingga tertarik dengan pergerakan Aisyah Muhammadiyah begitu kira-kira Ibu ya. betul. Iya Mbak Putri, terima kasih banget nih. Ada Nah, lagi nggak pertanyaan? ini Bu, satu terakhir mungkin Bu. Saya menemukan statement yang menarik ini dari halaman 14 terkait 14. transformasi kader ini Bu. Oh iya. Disampaikan oleh Mbak Fatmawati dari IMM. Nah, Oh iya. Mbak Fatmawati, nah ini Ya. statementnya adalah IMM punya potensi sumber daya kader perempuan yang melimpah. Sayangnya Heeh. jarang di antara mereka yang mau melanjutkan ke jenjang perkaderan nasional. Nah, Oh kira-kira iya. gimana ini Bu? Ini kan Iya, terkait iya. dengan transformasi kader di tingkatan muda ya Bu ya. Nah, Iya, iya. menurut redaksi SA gimana ini Bu? Pernyataan Nah, ini ya. Mbak Ya memang Fatmawati. ya Mbak Fatmawati di sini mengatakan begitu ya, dan wartawan kita nggak kejar itu, yang ngejar malah Mbak Putri. Iya. Saya harusnya yang wawancara Mbak Iya. Fatmawati. Kenapa ya sudah perkaderan tapi kalau sudah di tingkat nasional nggak mau gitu. Nah, itu kalau di tingkat nasional kan ini Mbak, apa namanya, harus selalu terkoneksi secara nasional, kemudian juga base camp juga secara fisik harus sering ke tingkat nasional. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu Mbak Putri. Tetapi menurut saya mereka justru sudah berpikir yang seperti saya bicarakan tadi Mbak. Mereka justru sudah berpikir bottom up itu tadi. Ya, Hmm. sehingga lebih ngopeni gitu yang ada di bawah gitu supaya lestari, supaya tetap terjaga keorganisasiannya dibandingkan dengan di atas gitu kan. Orang juga punya pilihan ya, ada yang happy sekali kalau di ranting, di cabang tuh happy sekali, menikmati sekali. Tapi ketika sudah di tingkat pusat, oh enggak, itu biar ada yang lain lagi untuk berpikir kebijakan, strategi dan sebagainya. Tapi yang praktis sehari-hari di ranah praksis ya, itu memang orang-orang yang panggilan semacam panggilan jiwa untuk langsung berinteraksi dengan masyarakat. Nah, bisa jadi pernyataan Mbak Fatmawati yang tidak dikejar oleh wartawan kami, Mas Sirajudin ini, karena memang satu persoalan demografi ya yang tidak memungkinkan misalnya orang Sulawesi menjadi pimpinan pusat di Jogja misalnya ya. Kemudian yang kedua mungkin memang konsentrasinya pada persoalan-persoalan unit kecil itu justru lebih menarik dan lebih real untuk segera diselesaikan, lebih urgen untuk segera diselesaikan. Mungkin itu, Mbak. Tapi di halaman itu juga ada yang menarik loh Mbak, Ya, pernyataannya Pak Taufikur Rahman di paragraf-paragraf akhir. Kendala utama dalam proses kaderisasi di Muhammadiyah, menurut beliau, iya yang ada fotonya Pak Taufikur Rahman. Masih banyak pimpinan yang beranggapan bahwa proses kaderisasi itu berjalan alami saja. hmm. Jadi kayak Mbak Putri sering-sering main, kan lama-lama ibu-ibu kenal. Ayo, kalau saya dulu istilahnya Zawil Kurba ya Mbak. Jadi sekitar tahun 2000 Mbak. 2000 itu berarti udah 21 tahun yang lalu ya. Lama banget ya. Tahun 2000 jadi panitia muktamar di Jakarta. Tugasnya ya bikin notulensi, bikin rekam proses, nulis-nulis. Tapi kan jadi kenal sama ibu-ibu. Ini siapa toh? Tanya begitu kan lama-lama kenal-kenal gitu. Tapi kan itu nggak banyak Mbak untuk secara alami itu. Sehingga kalau bagi Pak Taufik Rahman menyayangkan kader di Ortom seringkali tidak berlanjut ke pimpinan persyarikatan juga. Jadi kadang-kadang karena sifatnya alami itu akhirnya nggak banyak yang kesaring juga untuk sampai di level atas persyarikatan. Jadi menurut beliau janganlah secara alami juga, yang alami jalan juga, tapi yang terstruktur juga kita pikirkan. Tapi catatannya bagi saya yang terstruktur tadi juga jangan cara lama, tapi cara baru yang lebih melihat pada unit terkecil dari Aisyah Muhammadiyah dibandingkan dengan kita melakukan sosialisasi dari kebijakan-kebijakan pusat harus diterapkan di level daerah. Saya kira juga sekarang sudah banyak sekali perubahan ya di kita sehingga lebih fleksibel begitu mana program-program yang bisa dijalankan di level ranting, cabang, daerah, wilayah, mana yang tidak itu juga sekarang sudah lebih fleksibel.
Iya. Termasuk ini loh Mbak, untuk mengungkap tokoh-tokoh, kan kita banyak sekali tokoh-tokoh yang tingkat nasional gitu yang kita ungkap. Padahal sebetulnya tokoh-tokoh di tingkat daerah, di cabang-cabang juga perlu juga diungkap gitu. Itu kan semuanya seperti sentralistik gitu ya kalau kita melihat hanya tokoh-tokoh nasional yang di blow up. Tapi kita juga harus melihat tokoh-tokoh di daerah juga supaya menginspirasi orang-orang yang bekerja di daerah. Gitu Mbak Putri. Baik, sudah setengah jam ini Bu kita berbincang. Nggak Nggak terasa kerasa. ya. Nah, semoga apa yang didiskusikan hari ini bisa memberi semangat ya Bu ya untuk para pimpinan di daerah, wilayah, cabang atau ranting untuk semakin giat bisa merangkul sehingga pertumbuhan kader Aisyah semakin bisa membawa pergerakan atau perubahan lebih baik lagi ke depannya. Mungkin ada statement akhir nih Bu dari Bu Adit untuk Oke, para statement akhirnya. pimpinan ini atau para kader-kader Aisyah di luar sana. Iya, baik. Terima kasih. Mau tidak mau kita memang sudah berhadapan dengan kader masa depan yang merupakan digital native. Oleh karena itu, bagaimana caranya supaya kita membuat sebuah perkaderan yang membuat mereka sangat kritis, kemudian kreatif, komunikatif, dan bisa berkolaborasi. Itu adalah tantangan para kader di era digital yang harus satu demi satu kita jalani. Mudah-mudahan perkaderan di Aisyah dan Muhammadiyah dapat berjalan dengan baik, karena kita semua sudah berpengalaman selama 1 abad lebih untuk melangsungkan eksistensi Muhammadiyah dan Aisyah. Itu saja Mbak Putri, terima kasih. Terima kasih sekali Bu Adip untuk waktunya. Semoga bisa menambah wawasan sahabat Aisyah di rumah dan bulan depan kita bertemu lagi atau gimana ini Bu? Tema bulan depan ini. Tergantung temanya ya Mbak. Ya Saya baik. ikut perintah Pemret. Ya baik. Pemret harus ikut perintah. Siap, oke Bu. Senang sekali nih bisa berdiskusi lagi dengan Bu Adip setelah sekian lama ya Bu ya. Iya. Terima kasih juga untuk sahabat Asia yang sudah menyimak diskusi kita dari awal sampai akhir. Dan kalau ada yang ketinggalan, jangan khawatir, bisa disimak ulang di sosial media Aisyah. Dan juga jangan lupa untuk like juga untuk sosial media Suara Aisyah. Saya akhiri juga, mungkin untuk Bu Adip, selamat beraktivitas kembali Bu. Selamat mengajar kembali ya. Iya, Saya akhiri sahabat Aisyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.